Good morning, students. Selamat pagi, anak-anak. Now we want to learn about me and around me. Kita akan belajar bahasa Inggris pagi ini. Nah, untuk satu semester ini kita akan belajar dengan tema me and around me. Kira-kira me and around me ini kita akan membahas tentang apa ya? Nah, sebelumnya kita mau bahas dulu pengertiannya. Me and around me itu artinya apa ya? Ada yang tahu? Me artinya saya. Around sekitar. Jadi, me and around me adalah aku dan sekitarku. Saya dan sekitar saya. Ya, jadi kita selama satu semester ini akan membahas bahasa Inggris dari aku. Aku itu apa aja yang terdapat di dalam tubuhku gitu. Misalnya lagi ada mata, hidung, dan sebagai macamnya. Nah, lalu kita juga akan belajar sapaan. Hello, bagaimana kita menyapa yang lain. Nah, kita menyapa ibu guru, kita menyapa teman-teman, menyapa orang tua, karena kita juga akan belajar sapaan-sapaan yang sopan dan santun secara menggunakan bahasa Inggris. Nah, selanjutnya kita juga akan belajar tentang keluarga kita, apa bahasa Inggrisnya keluarga, lalu apa saja anggota keluarga, bahasa Inggrisnya. Nah, kita akan belajar pada tema me and around me. Nah, ini pertanyaannya. Siapa saja sih yang ada di sekitarku? Tadi Ibu Mei sudah buka nih beberapa ya. Yang pertama, my friend. My friend itu bahasa Indonesianya adalah temanku. Jadi kalau kamu mau panggil teman nih, my friend gitu. Itu bagus tuh, temanku. Nah, my teacher. Nanti kalau kamu panggil ke Ibu Mei, teacher. Nah, Ibu Mei sebagai guru, my teacher, guruku. Lalu ada di rumah keluarga. Nah, keluarga bahasa Inggrisnya my family. Oke, sekarang ikutin Ibu Mei ya. My friend. Oke, my teacher. Oke, my family. Oke, good. Nah, selanjutnya, me and around me, what we want learn about. Kita mau belajar apa nih dari me and around me? Lihat ada gambar satu laki-laki nih, anak laki-laki, dia kasih tangan begini. Artinya hello. Kita akan belajar temanya hello. Itu kita akan belajar beberapa minggu. Lalu yang kedua, lihat ada dua mata di sini nih. Ada mata bunga matahari, ada matanya nih. Nah, itu berarti kita mau belajar I have two eyes. I have two eyes. Temanya, subtemanya adalah I have two eyes. Artinya saya punya dua mata. Kita mau belajar tentang anggota-anggota yang ada di tubuh kita dan di wajah kita. Lihat, ini Bu Mei checklist ya matanya. I have two eyes. Saya punya dua mata. Lalu lihat lagi di sini ada yang pakai kacamata. Ini mamanya nih, mamanya. Lalu ini bapaknya. Lalu ini anaknya, kakaknya, adiknya. Ini kita mau belajar tentang family. Mommy atau mother, daddy atau father, sister, kakak perempuan atau saudara perempuan, dan brother. Itu saudara laki-laki. Jadi kita akan belajar di subtema 3 adalah my family. Nah, lalu untuk semester ini kita mau belajar apa lagi, Ibu Mei? Kita temanya itu tentang striving for shalom. Anak-anak boleh lihat, we are a good created, artinya kita adalah ciptaan yang baik, diciptakan dengan baik pada awal mula Tuhan menciptakan kita. We are love, kita dikasihi oleh Tuhan. We are social human. Nah, artinya kita diciptakan untuk bersosial, kita hidup sebagai manusia yang bersosial. Dan we can love everyone. Kita bisa mencintai siapapun dan mengasihi siapapun. Artinya di pelajaran hari ini dan di pelajaran untuk tema ini, kita akan belajar tentang bagaimana kita menyampaikan kasih kita kepada teman-teman, kepada guru, kepada orang tua, dan kita mengenal secara pribadi masing-masing. Sehingga ketika Tuhan menciptakan kita menjadi pribadi yang baik, kita yang berelasi dengan baik, kita juga bisa menjadi berkat bagi setiap orang di sekitar kita. Striving for shalom. Nah, anak-anak bisa juga menjadi berkat bagi teman-temannya anak-anak, bagi papa mama,
bagi adik kakak, dan semua orang yang ada di sekitar anak-anak. Senang tidak kalau anak-anak bisa menjadi berkat? Senang ya, pasti. Nah, ketika Tuhan menciptakan kita, striving for shalom tadi artinya apa? Tuhan mau ada relasi yang benar di antara kita. Kok relasi yang benar? Emang selama ini ada relasi yang salah, Ibu Mei? Ada relasi yang salah karena kita sudah jatuh di dalam dosa. Contohnya nih, waktu Adam dan Hawa, Tuhan ciptakan mereka dengan relasi yang sangat baik. Tuhan menciptakan Hawa supaya Hawa bisa menemani Adam, menjadi penolong buat Adam. Tapi justru Hawa membuat Adam jadi jatuh ke dalam dosa juga karena godaan iblis. Nah, dosa itu yang membuat relasi menjadi tidak benar. Nah, karena itu nih, Tuhan Yesus Kristus seperti janjinya Allah datang untuk menebus dosa manusia. Artinya ada kesempatan buat kita memiliki relasi yang benar. Relasi yang benar itu bagaimana, Bu? Saya mau dong. Nah, relasi yang benar adalah ketika kamu sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki di dalam hidupmu. Artinya, berelasi sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan. Kasihilah sesamamu manusia, kasihilah Tuhan Allahmu. Artinya, kamu harus mengasihi Tuhan Allah dulu. Sayang sama Tuhan, baru kamu sayang sama manusia. Artinya apa? Sayang sama orang-orang di sekitarmu. Contohnya, papa, mama, teman, kakak, adik, Ibu Mei. Nah, anak-anak bisa menyayangi seperti apa yang anak-anak terima. Anak-anak sudah dikasih sayang sama Tuhan. Tuhan sayang anak-anak, kasih anak-anak hidup. Berarti Tuhan itu sudah memberikan sayangnya yang luar biasa untuk anak-anak. Punya papa mama, berarti Tuhan Yesus baik sekali bisa kasih anak-anak bentuk sayang yang luar biasa. Artinya ketika anak-anak sudah menerima bentuk kasihnya Tuhan Yesus nih, anak-anak harus bisa bagikan dengan teman-teman yang lain, dengan orang-orang di sekitar kita. Contohnya, bisa saling menyapa. Kalau misalnya lewat ketemu Ibu Mei, bukan buang muka atau sembunyi. Bisa ketemu Ibu Mei kan, Ibu Mei ada pergi nih ke satu tempat. Terus anak-anak ketemu bilang di mall nih. Nah, anak-anak boleh sapa, "Good morning Ibu Mei," atau "Good afternoon Ibu Mei." "Halo Ibu Mei, how are you? Apa kabarmu?" gitu. Nah, anak-anak itu hal yang sangat baik, yang sangat good untuk anak-anak lakukan. Yang kedua, saling menghargai. Artinya apa? Ketika ada temanmu di sampingmu atau ada temanmu di sampingmu lagi berdoa, kamu malah bermain-main atau teriak ketawa ketiwi, itu tidak menghargai ya. Lalu misalnya temanmu lagi sedang sakit atau adik kakak lagi sedang sakit tapi kamu ganggu, berarti kamu tidak menghargai. Atau papa mama lagi bekerja, lalu kamu ganggu pekerjaannya papa mama, padahal papa mama sudah bilang itu sangat penting. Berarti anak-anak harus mengerti papa dan mama. Begitu juga nanti papa mama juga menghargai anak-anak. Jadi indah sekali kalau kita bisa juga saling menghargai. Yang ketiga, saling menyayangi. Nah, tadi Bu Mei sudah katakan ketika Tuhan Yesus sayang sama anak-anak, anak-anak juga harus bisa sayang sama yang lain. Sayang papa mama, sayang kakak adik, tidak lagi bertengkar dengan kakak dan adik, tapi saling sayang, saling menyayangi satu dengan yang lainnya. Lalu yang keempat, menyertakan Tuhan dalam setiap kegiatan. Anak-anak, Ibu Mei mau memesankan satu hal kepada anak-anak. Tuhan selalu ada di sekitar kita. Artinya apa? Kita yang perlu membuka hati kita untuk Tuhan. Ketika kita menyertakan Tuhan di dalam kegiatan kita, misalnya anak-anak mau belajar, anak-anak berdoa, "Tuhan Yesus, saya mau belajar, berkati saya, jadikan anak yang bisa mau taat." Nah, Tuhan juga akan memberkati anak-anak karena anak-anak sudah menyertakan Tuhan. Tuhan akan memberkati anak-anak karena anak-anak mengingat Tuhan dalam setiap kegiatan anak-anak. Nah, intinya di dalam striving for shalom ada satu kalimat yang Ibu Mei kasih ke anak-anak. Aku mau mengasihi dan menyayangi Tuhan juga semua orang. Coba tutup matamu, ikutin Ibu Mei. Tutup mata, lalu pegang di sebelah sini, dadamu sebelah sini nih. Artinya apa? Kamu lagi mau berjanji sama Tuhan. Nah, kamu tutup mata, kita kayak mau berdoa ya. Seperti mau menyerahkan semua sama Tuhan karena kita mau berjanji sama Tuhan. Aku, ikutin Ibu Mei, aku mau mengasihi dan menyayangi Tuhan
juga semua orang. Ulangi, aku mau mengasihi dan menyayangi Tuhan juga semua orang. Jadi anak yang good, relasi dengan benar, saling menyayangi, saling menyapa, saling menghargai. Itu semua karena Tuhan yang memberikan. Sehingga kita kembalikan lagi kepada siapa? Kepada Bapa tua di atas siapa ya? Tuhan Yesus Kristus. Allah yang memberikan kita kehidupan. Ya anak-anak, Ibu Mei mau lihat janjinya anak-anak. Tadi anak-anak sudah berjanji. Berarti dalam satu semester ini kita akan belajar lagi tentang relasi yang benar. Nah, anak-anak, materi pembelajaran untuk satu semester ini Ibu Mei sudah buat ya. Nanti anak-anak boleh minta papa mama kasih foto atau screenshot ini filenya Ibu Mei. Kita akan belajar Hello selama 4 minggu. Dari tanggal 4 Agustus sampai 25 Agustus. Ibu Mei sudah buat materi-materinya apa saja di layar. Introduce, kita akan belajar perkenalan, greeting, saling menyapa, lalu kita akan ujian formatif pada tanggal 25 Agustus. Yang kedua, I have two eyes. Saya mempunyai dua mata. Kita akan belajar my face, wajahku. Apa saja yang ada dalam wajah. Kita akan belajar konsep checking. Apa tuh konsep checking? Ibu Mei mau lihat anak-anak sudah tahu tidak materi konsep yang Ibu Mei berikan kepada anak-anak. Yang ketiga, describe my face. Artinya, anak-anak mau mendeskripsikan wajahnya orang, wajahnya anak-anak, wajahnya papa mama, wajahnya teman-teman. Itu Ibu Mei kasih 2 minggu. Lalu kita akan formatif kedua tanggal 6 Oktober 2020. Yang ketiga, my family. Artinya apa? Keluargaku. Nah, kita akan belajar my family, lalu vocabulary. Artinya apa? Kita akan belajar bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Artinya apa? Anak-anak akan belajar vocab. Nah, lalu yang ketiga, read aloud. Artinya apa? Anak-anak belajar membaca bahasa Inggris. Satu persatu nanti Ibu Mei akan coba lihat anak-anak bisa atau tidak. Itu tanggal 27 Oktober 2020. Lalu yang keempat, describe my family. Artinya apa? Anak-anak mendeskripsikan keluarga anak-anak menggunakan tulisannya anak-anak. Nanti Ibu Mei akan bantu, makanya Ibu Mei kasih beberapa minggu. Lalu yang kelima, project sumatif. Ini adalah project terakhirnya anak-anak. Jadi selama satu semester ini yang akan kita lakukan. Jangan sedih atau jangan langsung patah hati atau patah semangat, karena anak-anak pasti bisa. Kalau anak-anak bilang, Ibu Mei son tahu bahasa Inggris. Artinya apa? Perlu belajar bahasa Inggris. Ibu Mei juga dulu nggak tahu waktu masih kecil, tapi Ibu Mei mau belajar. Nah, karena kita belajar, makanya kita bisa. Ibu Mei yakin anak-anak juga pasti bisa melakukan semuanya, belajar bersama-sama. Asalkan yang belajar anak-anak ya, bukan papa dan mama. Jadi yang ngerjakan semuanya anak-anak. Oke? Janji dengan Ibu Mei? Oke, sekian pembelajaran kita hari ini. Tetap semangat belajar, you can do it. Oke, sekian Ibu Mei sampaikan pembelajarannya. God bless you and I love you. Bye-bye, tetap semangat ya, you can do it. Bye-bye.